Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Sindakusumadani, NIM 1011111016. Nah, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan seputar UAS Manajemen Pemasaran. Nah, soal yang pertama itu yakni, menurut Anda, bagaimana sih cara UISI itu menjual produk pendidikan dengan menggunakan cara setting produk strategi, dan alasannya itu mengapa. Nah, menurut saya sendiri, WISI itu menjual produk atau memasarkan produk itu dengan cara melalui dua media, yakni media online dan offline. Nah, untuk cara media online sendiri, biasanya WISI memasarkan seputar tentang isi WISI tersebut itu dengan menggunakan media online seperti Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dan untuk offline-nya sendiri, biasanya WISI itu bekerja sama dengan marketing WISI dengan menjalin hubungan relasi dengan WISI Ambassador untuk bisa mempromosikan apa aja sih yang ada layanan seputar di kampus UISI tersebut itu. Dan untuk yang base sendiri dengan cara menggunakan design and strategy service, yaitu dengan cara UISI itu memasarkan karena banyaknya tenaga kerja UISI yang akan memberitahukan informasi seputar pendidikan kampus UISI. Nah, para tenaga kerja tersebut itu akan memberitahukan apa aja sih fasilitas yang ada di kampus UISI tersebut. Nah, tentunya dengan hal tersebut akan semakin banyak masyarakat yang minat terhadap kampus UISI. Lanjut, soal nomor 2 yakni bagaimana sih developing pricing strategis yang harus dilakukan UISI bila Anda adalah manajemen pemasaran kampus. Nah, tentunya jika saya menjadi manajemen pemasaran kampus, strategi yang pertama saya lakukan yaitu saya akan menganalisis pasar terlebih dahulu nih. Seberapa banyak sih masyarakat yang belum mengetahui tentang UISI. Selanjutnya saya harus bisa mengenali target nih. Mengenali target pasarnya itu seperti apa dan untuk siapa. Nah, tentunya targetnya itu untuk anak kalangan remaja SMA yang akan masuk pada perguruan tinggi negeri nih. Dan yang selanjutnya saya akan melakukan promosi besar-besaran terhadap masyarakat yang ingin kuliah di UISI nih, dengan cara memberikan banyak bonus dan diskon yang menarik. Dan hal tersebut tentunya saya harus bisa bergerak lebih cepat dan aktif untuk bisa memasarkan UISI dengan melakukan strategi tersebut. Nah, lanjut nih soal yang ketiga. Bagaimana sih designing and managing integrated market channels sebagai manajer pemasaran UISI? Nah, tentunya saya sebagai seorang manajer, saya akan melibatkan beberapa pihak untuk hal tersebut. Nah, sebagai landasan utama untuk bisa merancang sistem saluran pemasaran pada UISI, hal yang pertama yang saya lakukan yakni saya harus bisa menganalisis kebutuhan dan keinginan konsumen terlebih dahulu nih, supaya kita sebagai pihak manajer itu lebih mudah untuk mengenali hal tersebut. Dan yang kedua, saya harus mengidentifikasi alternatif saluran utama nih. Nah, saluran utama maunya seperti apa nih? Apakah menggunakan media online atau offline? Nah, jika kita menggunakan saluran media online nih, kita bisa melibatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, Telegram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, jika offline, kita itu bisa memberikan informasi akademik secara langsung kepada masyarakat. Dan yang ketiga, saya akan menetapkan tujuan dan batasan. Dan yang terakhir, saya tentunya akan mengevaluasi lebih detail nih, langkah selanjutnya bagaimana cara alternatif saluran utama tersebut. Nah, apakah saluran pertama itu benar, layak, atau malah sebaliknya? Lanjut, pertanyaan nomor 4 yakni bagaimana designing and managing integrated marketing communication UISI berdasarkan pengamatan Anda. Nah, menurut saya nih, cara komunikasinya itu dengan cara yang pertama bisa melalui pemasaran langsung seperti direct message. Itu artinya bisa berkomunikasi kepada para konsumen menggunakan email, telepon, WA, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yakni menggunakan hubungan masyarakat atau lebih kita kenal dengan public relationship, yaitu kegiatan ini dirancang untuk menciptakan hubungan yang interaktif terhadap konsumen. Dan yang ketiga itu bisa menggunakan media promosi. Nah, seperti kita melakukan tur ke sekolahan, membuka stand atau bazar yang khusus untuk promosikan UISI. Dan terakhir, bisa saja melalui komunikasi dengan media periklanan, seperti kita bisa menggunakan banner, pamflet, radio, televisi, koran, dan lain sebagainya.
Nah, soal yang kelima nih, bagaimana sih managing personal communication, direct and database marketing and personal selling yang harus dilakukan pihak UISI? Nah, menurut saya sendiri nih, database yang dilakukan seperti membangun hubungan relasi dengan pelanggan, yakni biasanya pihak UISI pastinya akan banyak menjalin hubungan relasi nih, seperti hubungan relasi dengan Bank Mandiri, Telkom, BUMN, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya yaitu untuk mencari calon pelanggan mahasiswa baru nih tentunya. Dan yang kedua, dengan cara personal selling nih, yaitu menggunakan informasi seputar UISI secara langsung atau bisa tetap muka tanpa adanya pihak ketiga. Nah, untuk pertanyaan ke-6 nih, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya nih. Nah, dalam video tersebut, pada minggu pertama itu yakni isi video saya mengenai perkuliahan mata kuliah hukum etika bisnis. Nah, lanjut di hari berikutnya, isi video saya mengenai kekompakan manajemen. Itu seperti apa? Dan pada minggu kedua, isi video saya mengenai ekspektasi vs realita mahasiswa yang sebenarnya nih. Dan yang di hari selanjutnya, saya menjelaskan tentang 5 konsentrasi yang ada pada prodi manajemen UISI, yakni ada manajemen pemasaran, ada manajemen operasi, ada manajemen keuangan, ada manajemen pemasaran, dan yang terakhir ada entrepreneurship. Nah, lanjut. Pada minggu ketiga nih, saya menjelaskan tentang perbedaan bagaimana sih kuliah online dan kuliah offline itu. Nah, untuk di hari selanjutnya nih, saya berbicara mengenai seputar kelas pemasaran nih. Nah, keseruannya itu seperti apa? Nah, lanjut. Untuk minggu terakhir sebelum kita mengadakan UAS, dalam video saya menjelaskan my dream jobs. Nah, di hari selanjutnya saya menjelaskan tentang bagaimana sih, apa aja sih prospek jurusan manajemen itu. Nah, di dalam isi video prospek manajemen tersebut, ada banyak nih prospeknya manajemen. Nah, sebagai contohnya itu bisa menjadi seorang manajer akuntansi, bisa jadi keuangan, finansial, bisa jadi entrepreneurship, pengusaha, dan lain sebagainya. Oke, sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan pengucapan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.